Tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambaran keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya ada 3 area inti. Dibagi jadi zona penopang dasar. Pak Lukman tiba! Sony, beberapa tahun belakangan ini kau berhasil mengatasi banyak masalah teknologi dan masuk ke jajaran ahli paling top di dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu peduli banget sama urusan pernikahanmu. Jadi, aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya Dewi. Kau coba lihat dulu data-data ini. Ini surat pertunangan? Pak Lukman, kami saja belum pernah bertemu lalu mau langsung bahas pernikahan. Bukankah ini terlalu cepat? Kau jangan panik. Kakeknya Damar itu teman lamaku. Damar itu konglomerat di Kota Prima. Tapi orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak bermasalah. Kalau kau nggak ada masalah, kalian tetapkan saja pernikahannya. Para penumpang yang terhormat, penerbangan G1530 dari Kota Tirta ke Kota Prima dalam proses pemeriksaan tiket. Penumpang dipersilakan segera naik ke pesawat. Gawat. Harus cepat-cepat. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman. Katanya, dia itu hebat banget di aset negara. Dia profesor riset termuda dan paling berprestasi di Megaraya. Nggak ada tandingannya. Dia beneran sehebat itu? Tentu saja. Cuma identitas dia istimewa. Aku belum dapat fotonya. Kau cepat pulang ya. Warga Taslim bisa semakin maju atau enggak. Semua tergantung kau. Baik, aku sudah tahu. Kok buta ya? Nggak punya mata ya? Buru-buru naik pesawat nggak lihat jalan. Maaf ya. Satu kata maaf terus mau pergi gitu saja? Hah? Sudah, kita masih ada urusan penting. Jangan buang waktu. Sudah dengar belum? Kalau bukan karena Bu Dewi buru-buru pulang buat ketemu calon suaminya, sudah ku habisi kau dari tadi. Pergi! Bu Dewi! Calon suami? Seharusnya ini kursinya. Wah, aku mau kursi ini. Oh, bukankah ini bocah yang nggak punya mata tadi? Bertemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah aku pesan sebelumnya. Atas dasar apa mengusirku? Atas dasar apa? Atas dasar aku asisten pribadi Bu Dewi di Kota Prima. Kalaupun ada burung yang jatuh dari langit juga harus bermarga Taslim. Kau tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi bakal tiba. Cepat berikan kursinya dan pergi dari sini. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kau bahkan nggak tahu Bu Dewi itu siapa. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat Kota Prima, Dewi Taslim. Pantas saja aku merasa familiar. Dewi? Ternyata memang dia. Dari cara kau bicara, kayaknya kau kenal Bu Dewi. Gak termasuk kenal. Tapi aku justru ingin bertanya sama dia. Gimana cara dia mengatur bawahannya sendiri? Aku belum pernah lihat kakek segitu perhatiannya sama seseorang. Entah calon suamiku itu ganteng atau enggak. Sudahlah, hari ini aku harus tampil maksimal. Dewi, kan? Karyawan kau bilang keluarga Taslim di Kota Prima itu berkuasa banget. Apa itu benar? Kau siapa? Nama aku Sony.
Aku calon suami. Apa benar yang kau katakan? Kenapa kau bisa punya nomor teleponku? Aku lagi di pesawat sekarang. Karyawanmu mau berebut kursi kelas 1 sama aku. Apa itu asisten Rizal? Halo? Rizal ini selalu mengandalkan hubungan sama aku buat bikin masalah di mana-mana. Kalau kali ini beneran menyinggung orang, kakek pasti nggak bakal memaafkanku. Kau beneran telepon Bu Dewi? Kenapa? Bukankah tadi kau angkuh banget? Sekarang jadi takut? Takut apanya? Aku cuma mempermainkanmu. Kau beneran anggap dirimu penting. Aku ini asisten pribadi Bu Dewi. Situasi apa yang belum pernah kutemui? Kau beneran mengira berakting sendiri gitu bisa menakuti aku? Hah? Kau berani memukul orang ya? Memukulmu? Bahkan maskapai ini juga bisnis keluarga Taslim. Percaya nggak aku bisa melemparmu keluar dari pesawat ini? Nasibnya sial juga. Kenapa malah harus menyinggung Rizal? Dia itu orang kepercayaan Bu Dewi. Iya. Kenapa harus ribut sama asisten Rizal? Bukankah ini cari mati namanya? Arum, menurutmu? Bocah sudah dengar yang mereka bilang, kan? Kalau kau tahu diri, mending cepat serahkan tempatmu. Kalau nggak, bakal kubuat kau nggak bisa turun dari pesawat ini. Asisten Rizal ya? Kusarankan kau jaga bicaramu. Kalau sampai bikin heboh bahkan bosmu, juga nggak bisa tanggung akibatnya. Bocah sialan! Masih pura-pura jago ya? Hari ini bakal kuhabisi kau. Aku mau lihat bisa ada akibat apa. Berhenti. Berhenti. Bu Dewi, Anda sudah datang? Rizal, kenapa kau memukul orang? Cepat letakkan. Aku... Jadi dia orangnya kelihatannya lumayan juga. Apa kabar bawahanku nggak tahu aturan? Maaf, aku... Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ingatan Bu Dewi cukup bagus. Kita pernah bertemu waktu mau naik pesawat. Nggak nyangka bawahannya Bu Dewi. Temperamental banget. Kau beneran calon suamiku? Bu Dewi, jangan percaya omong kosongnya. Waktu Anda telepon Tuan Besar Damar tadi, bocah ini menguping di sebelah Anda. Sok misterius gitu. Jangan sampai Anda tertipu. Kalau bukan karena Bu Dewi buru-buru pulang buat ketemu calon suaminya, sudah kuhabisi kau dari tadi. Itu artinya semua yang dikatakan asisten Rizal benar? Nggak percaya ya? Surat pertunangan aku dapat dari Pak Lukman. Di sana tertera stempel dari Pak Lukman. Biar kutunjukkan. Bocah, coba keluarkan. Bukankah tadi bicaranya meyakinkan banget? Surat pertunangan, simbol janji. Jangan-jangan nggak ada ya? Aku lupa bawa. Yang dikatakan asisten Rizal benar juga. Aktingmu memang lumayan. Kau nggak main film. Bener-bener sayang banget. Apa maksud? Apa ucapanku masih kurang jelas? Kakekku sudah bilang, calon suamiku itu ahli paling top di negara ya. Diperlakukan layaknya tamu negara. Bukan sembarang orang bisa menyamar jadi dia. Kau bilang aku menyamar? Memangnya yang kukatakan salah? Calon suamiku itu aset negara. Menerima kehormatan negara. Aura dia pasti melebihi orang biasa. Lalu lihat kau. Kalau kau memang gak mampu beli cermin, kau bisa bercermin pakai air kencing. Menurut kau, apa kau pantas buat aku? Apa? Dia ternyata calon suaminya Bu Dewi? Ini beneran? Tentu saja enggak. Apa tadi kau nggak dengar yang Bu Dewi bilang? Orang kayak dia masih mau mendapatkan wanita kayak Bu Dewi, jangan harap bisa. Bu Dewi itu idola para lelaki di Provinsi Selatan. Meskipun ucapan orang itu benar, aku orang pertama yang menentang perjodohan ini. Bu Dewi ya? Apa kau sedikit terlalu percaya diri? Aku menghargai Pak Lukman, makanya pulang melihat. Oh. Dan kursi kelas 1 ini dipesan oleh atasanku lewat maskapai jauh-jauh hari. Nggak peduli kalian mau bayar berapapun, tetap nggak berhak duduk. Bocah,
Kau masih berani sok hebat di hadapan Bu Dewi, ya? Bahkan pesawat ini saja punya keluarga Taslim. Atas dasar apa kau nggak merelakan kursimu? Barang receh apa ini? Dokumen rahasia segala? Sini kulihat. Kau... Kusarankan jangan dibuka. Ini dokumen teknologi yang belum dirilis. Apa kau nggak takut nyawamu jadi taruhannya? Kau kira kau siapa? Hari ini justru aku mau melihatnya. Aku mau lihat kau bisa apa memangnya. Aku... Tampak apa ini? Teknologi peluncuran roket? Iya. Rizal, tutup mulutmu! Bu Dewi, dia bahkan berani memukulku. Aku ini asisten pribadi Anda. Dia memukulku sama artinya memukul Anda. Namamu Sony, kan berani menyentuh orangku? Sebagai CEO perusahaan, nggak punya kemampuan membedakan benar salah, memihak sepihak pada bawahan, sampai dikendalikan sama dia. Bu Dewi, apa kau nggak merasa dirimu kasihan banget? Gak usah banyak bicara. Sudah menyentuh orangku, harus tanggung resikonya. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Tentu saja ganti rugi. Aku sebagai asisten pribadi Bu Dewi, setiap saat mengurus bisnis bernilai miliaran, kau memukulku. Sekarang aku merasa nggak nyaman banget, biaya pengobatan 3 miliar. Kalau kau nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun dari pesawat hidup-hidup. $3 miliar? Kau beneran berani bicara ya? Aku sebagai asisten pribadi Bu Dewi, mewakili nama grup Taslim. Menghitung 3 miliar buat kau sudah termasuk keringanan. Betul, orang keluarga Taslim gak bisa ditindas seenaknya. Kalian berdua tahan dia. Bu Dewi, kayaknya ini kurang pantas. Benar, Bu Dewi. Penerbangan ini belum 6 bulan dari debutnya. Kalau sampai ada masalah, bisa-bisa seluruh grup Taslim bakal kena dampaknya juga. Bu Dewi, jangan dengar mereka asal bicara. Ada sebanyak ini orang yang melihat. Anda sebagai CEO grup Taslim, kalau sembarang orang bisa seenaknya menentangmu, wibawa grup Taslim bakal hilang. Bocah ini hari ini pasti bakal kuberi pelajaran. Bener juga katamu. Kalau gitu, kalian beberapa yang mau membantu aku mengatasinya. Begitu turun pesawat bakal diberi hadiah oleh grup Taslim. Bu Dewi, bocah ini berani melawan Anda. Biar aku beri pelajaran. Benar. Kami semua melihatnya. Kalau bocah ini nggak bisa bayar, hari ini tamat riwayatnya. Bu Dewi, asal satu kata dari Anda, kami patahkan kakinya. Benar. Patahkan kakinya, patahkan kakinya. Katanya, uang bisa bikin segalanya terjadi. Hari ini aku benar-benar menyaksikannya. 3 miliar, kan? Aku bayar. Bocah, ini 3 miliar, bukan 300.000. Kalau kau berani menipuku, lihat orang-orang ini. Mereka bisa saja mengambil nyawamu. Aku pasti bakal membayarnya. Tapi sebelum itu, bukankah kita harus membahas soal kursi dulu? Kursi ini, sudah dari awal aku laporkan pada pusat penerbangan. Gak bisa kau duduki seenaknya gitu. Otakmu sudah rusak ya? Cuma kursi kelas 1 saja. Mana mungkin perlu dilaporkan? Benar, seluruh maskapai ini milik keluarga Taslim. Kenapa aku nggak tahu ada soal pelaporan gini? Belum tentu juga. Bukankah Bu Dewi merasa keluarga Taslim uangnya nggak berseri sampai bisa membeli semua maskapai yang ada? Kalau gitu ku tanya kau, apa kau bisa bikin seluruh maskapai berhenti beroperasi? Kau nggak bisa. Tapi aku bisa. Berhenti membual. Maskapai ini milik keluarga Taslim. Kau kira kau siapa bisa bikin maskapai berhenti beroperasi? Kau bicara sebanyak itu, jangan-jangan mau menunggak ya. Aku beritahu kau, kalau hari ini kau nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun dari pesawat hidup-hidup. Baik. Kau sendiri yang bilang. Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Pak Lukman, kali ini semua berkat Anda. Talenta dari pihak Anda semuanya langka banget. Kalau cucuku beneran bisa dapat kesempatan ini, itu merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga Taslim. Damar, aku terus terang saja. Sony ini benar-benar punya potensi besar. Baru 20-an tahun,
tapi sudah bisa mencapai prestasi sebesar ini. Dalam waktu dekat bakal segera menyaingi aku. Benarkah? Kalau gitu soal perjodohannya, mohon perhatian Pak Lukman. Tentu. Aku rasa sekarang dua anak muda itu sudah bertemu. Kau tunggu saja kabar baiknya. Baik, Halo? Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Hal penting apa? Jangan-jangan sudah ketemu calon istrimu? Apa kau puas? Sudah bertemu. Tapi Pak Lukman, orang ini sama sekali nggak kayak yang Anda ceritakan. Apa? Ada apa sebenarnya? Ya, katakan dengan jelas. Soal perjodohan nanti saja kita bahas lagi. Sekarang aku di pesawat. Asistennya Dewi mau berebut kursi sama aku. Apa? Keterlaluan. Buat orang kayak kau ini, seharusnya kursinya nggak tersedia buat umum. Kau yakin nggak lagi bercanda sama aku? Benar. Asisten Rizal ini bahkan menyobek dokumen teknologi terbaru di depan umum. Aku berselisih sama dia. Dia minta aku ganti rugi 3 miliar buat dia. Kalau aku nggak bisa bayar, aku nggak bisa turun pesawat hidup-hidup. Apa? Ada kejadian kayak gitu? Katakan padaku kau di penerbangan yang mana? Aku sekarang Tua bangga. Kau pelindung bocah ini, ya? Aku beritahu kau, sebelum pesawat mendarat, aku mau lihat 3 miliar. Kalau enggak, siap-siap buat menguburkannya. Kau orang yang berselisih sama Sony, lalu malah meminta dia ganti rugi? Jangan banyak bicara, tua bangka. Kau bilang saja, mau ganti rugi atau enggak? Baik, kau tunggu saja. Sekarang ku suruh orang mengantar uangnya. Bukan cuma soal ganti rugi. Aku bakal tuntut seluruh maskapai kalian. Bingsat! Baik. Bagus ya, Damar. Sia-sia saja aku begitu menghargai keluargamu. Kayak gini caramu membalas budi. Pak Lukman, apa maksud ucapanmu? Apa cucuku bikin masalah besar? Bukan cuma masalah besar. Cucu kesayanganmu itu bawa-bawa nama keluarga Taslim bertindak semena-mena di luar sana. Bahkan memeras Sony juga. Soal perjodohan ini, nggak usah dibahas lagi. Seseorang, kabari semua orang buat menuju bandara utama secepat mungkin. Segera, sekarang. Siap. Pak Lukman, ada apa sebenarnya Pak Lukman? Dewi, kau ngapain sebenarnya? Aku juga harus ke sana. Seseorang siapkan mobil. Segera ke bandara utama. tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambaran keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya ada 3 area inti. Dibagi jadi zona penopang dasar. Pak Lukman tiba! Sony, beberapa tahun belakangan ini kau berhasil mengatasi banyak masalah teknologi dan masuk ke jajaran ahli paling top di dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu peduli banget sama urusan pernikahanmu. Jadi, aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya Dewi. Kau coba lihat dulu data-data ini. Ini surat pertunangan? Pak Lukman, kami saja belum pernah bertemu lalu mau langsung bahas pernikahan. Bukankah ini terlalu cepat? Kau jangan panik. Kakeknya Damar itu teman lamaku. Damar itu konglomerat di Kota Prima. Tapi orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak bermasalah. Kalau kau nggak ada masalah, kalian tetapkan saja pernikahannya. Para penumpang yang terhormat, penerbangan G1530 dari Kota Tirta ke Kota Prima dalam proses pemeriksaan tiket. Penumpang dipersilakan segera naik ke pesawat. Gawat. Harus cepat-cepat. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman. Katanya, dia itu hebat banget. Aset negara.
Dia profesor riset termuda dan paling berprestasi di Megaraya. Nggak ada tandingannya. Dia beneran sehebat itu? Tentu saja. Cuma identitas dia istimewa. Aku belum dapat fotonya. Kau cepat pulang ya. Warga Taslim bisa semakin maju atau enggak. Semua tergantung kau. Baik, aku sudah tahu. Kau buta ya? Gak punya mata ya? Buru-buru naik pesawat nggak lihat jalan. Maaf ya. Satu kata maaf terus mau pergi gitu saja? Hah? Sudah, kita masih ada urusan penting. Jangan buang waktu. Sudah dengar belum? Kalau bukan karena Bu Dewi buru-buru pulang buat ketemu calon suaminya, sudah ku habisi kau dari tadi. Pergi! Bu Dewi! Calon suami? Seharusnya ini kursinya. Wah, aku mau kursi ini. Oh, bukankah ini bocah yang nggak punya mata tadi? Bertemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah aku pesan sebelumnya. Atas dasar apa mengusirku? Atas dasar apa? Atas dasar aku asisten pribadi Bu Dewi di Kota Prima. Kalaupun ada burung yang jatuh dari langit juga harus bermarga Taslim. Kau tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi bakal tiba. Cepat berikan kursinya dan pergi dari sini. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kau bahkan nggak tahu Bu Dewi itu siapa. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat Kota Prima, Dewi Taslim. Pantas saja aku merasa familiar. Dewi? Ternyata memang dia. Dari cara kau bicara, kayaknya kau kenal Bu Dewi. Gak termasuk kenal. Tapi aku justru ingin bertanya sama dia. Gimana cara dia mengatur bawahannya sendiri? Aku belum pernah lihat kakek segitu perhatiannya sama seseorang. Entah calon suamiku itu ganteng atau enggak. Sudahlah, hari ini aku harus tampil maksimal. Dewi, kan? Karyawan kau bilang keluarga Taslim di Kota Prima itu berkuasa banget. Apa itu benar? Kau siapa? Nama aku Sony. Aku calon suami. Apa benar yang kau katakan? Kenapa kau bisa punya nomor teleponku? Aku lagi di pesawat sekarang. Karyawanmu mau berebut kursi kelas 1 sama aku. Hah? Apa itu asisten Rizal? Halo? Halo? Rizal ini selalu mengandalkan hubungan sama aku buat bikin masalah di mana-mana. Kalau kali ini beneran menyinggung orang, kakek pasti nggak bakal memaafkanku. Kau beneran telepon Bu Dewi? Kenapa? Bukankah tadi kau angkuh banget? Sekarang jadi takut? Takut apanya? Aku cuma mempermainkanmu. Kau beneran anggap dirimu penting. Aku ini asisten pribadi Bu Dewi. Situasi apa yang belum pernah kutemui? Kau beneran mengira berakting sendiri gitu bisa menakuti aku? Hah? Kau berani memukul orang ya? Memukulmu? Bahkan maskapai ini juga bisnis keluarga Taslim. Percaya nggak aku bisa melemparmu keluar dari pesawat ini? Nasibnya sial juga. Kenapa malah harus menyinggung Rizal? Dia itu orang kepercayaan Bu Dewi. Iya. Kenapa harus ribut sama asisten Rizal? Bukankah ini cari mati namanya? Arum, menurutmu? Bocah sudah dengar yang mereka bilang, kan? Kalau kau tahu diri, mending cepat serahkan tempatmu. Kalau nggak, bakal kubuat kau nggak bisa turun dari pesawat ini. Asisten Rizal ya? Kusarankan kau jaga bicaramu. Kalau sampai bikin heboh bahkan bosmu juga nggak bisa tanggung akibatnya. Bocah sialan! Masih pura-pura jago ya? Hari ini bakal kuhabisi kau. Aku mau lihat bisa ada akibat apa.
Berhenti. Berhenti. Bu Dewi, Anda sudah datang? Rizal, kenapa kau memukul orang? Cepat letakkan. Aku... Jadi dia orangnya kelihatannya lumayan juga. Apa kabar bawahanku nggak tahu aturan? Maaf, aku... Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ingatan Bu Dewi cukup bagus. Kita pernah bertemu waktu mau naik pesawat. Gak nyangka bawahannya Bu Dewi. Temperamental banget. Kau beneran calon suamiku? Bu Dewi, jangan percaya omong kosongnya. Waktu Anda telepon Tuan Besar Damar tadi, bocah ini menguping di sebelah Anda. Sok misterius gitu. Jangan sampai Anda tertipu. Kalau bukan karena Bu Dewi buru-buru pulang buat ketemu calon suaminya, sudah kuhabisi kau dari tadi. Itu artinya semua yang dikatakan asisten Rizal benar? Gak percaya ya? Surat pertunangan aku dapat dari Pak Lukman. Di sana tertera stempel dari Pak Lukman. Biar aku tunjukkan. Bocah, coba keluarkan. Bukankah tadi bicaranya meyakinkan banget? Surat pertunangan, simbol janji. Jangan-jangan gak ada ya? Aku lupa bawa. Yang dikatakan asisten Rizal benar juga. Aktingmu memang lumayan. Kau nggak main film. Benar-benar sayang banget. Apa maksud? Apa ucapanku masih kurang jelas? Kakekku sudah bilang, calon suamiku itu ahli paling top di negara ya. Diperlakukan layaknya tamu negara. Bukan sembarang orang bisa menyamar jadi dia. Kau bilang aku menyamar? Memangnya yang kukatakan salah? Calon suamiku itu aset negara. Menerima kehormatan negara. Aura dia pasti melebihi orang biasa. Lalu lihat kau. Kalau kau memang gak mampu beli cermin, kau bisa bercermin pakai air kencing. Menurut kau, apa kau pantas buat aku? Apa? Dia ternyata calon suaminya Bu Dewi? Ini beneran? Tentu saja enggak. Apa tadi kau nggak dengar yang Bu Dewi bilang? Orang kayak dia masih mau mendapatkan wanita kayak Bu Dewi, jangan harap bisa. Bu Dewi itu idola para lelaki di Provinsi Selatan. Meskipun ucapan orang itu benar, aku orang pertama yang menentang perjodohan ini. Bu Dewi ya? Apa kau sedikit terlalu percaya diri? Aku menghargai Pak Lukman, makanya pulang melihat. Oh. Dan kursi kelas 1 ini dipesan oleh atasanku lewat maskapai jauh-jauh hari. Nggak peduli kalian mau bayar berapapun, tetap nggak berhak duduk. Bocah, kau masih berani sok hebat di hadapan Bu Dewi, ya? Bahkan pesawat ini saja punya keluarga Taslim. Atas dasar apa kau nggak merelakan kursimu? Barang receh apa ini? Dokumen rahasia segala? Sini kulihat. Kau... Kusarankan jangan dibuka. Ini dokumen teknologi yang belum dirilis. Apa kau nggak takut nyawamu jadi taruhannya? Kau kira kau siapa? Hari ini justru aku mau melihatnya. Aku mau lihat kau bisa apa memangnya. Aku... Tampak apa ini? Teknologi peluncuran roket? Iya. Rizal, tutup mulutmu! Bu Dewi, dia bahkan berani memukulku. Aku ini asisten pribadi Anda. Dia memukulku sama artinya memukul Anda. Namamu Sony, kan berani menyentuh orangku? Sebagai CEO perusahaan, nggak punya kemampuan membedakan benar salah, memihak sepihak pada bawahan, sampai dikendalikan sama dia. Bu Dewi, apa kau nggak merasa dirimu kasihan banget? Gak usah banyak bicara. Sudah menyentuh orangku, harus tanggung resikonya. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Tentu saja ganti rugi. Aku sebagai asisten pribadi Bu Dewi, setiap saat mengurus bisnis bernilai miliaran, kau memukulku. Sekarang aku merasa nggak nyaman banget, biaya pengobatan 3 miliar. Kalau kau nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun dari pesawat hidup-hidup. $3 miliar? Kau beneran berani bicara ya? Aku sebagai asisten pribadi Bu Dewi, mewakili nama grup Taslim. Menghitung 3 miliar buat kau sudah termasuk keringanan. Betul. Orang keluarga Taslim gak bisa ditindas seenaknya. Kalian berdua tahan dia. Bu Dewi, kayaknya ini kurang pantas. Benar Bu Dewi.
Penerbangan ini belum 6 bulan dari debutnya. Kalau sampai ada masalah, bisa-bisa seluruh grup Taslim bakal kena dampaknya juga. Bu Dewi, jangan dengar mereka asal bicara. Ada sebanyak ini orang yang melihat. Anda sebagai CEO grup Taslim, kalau sembarang orang bisa seenaknya menentangmu, wibawa grup Taslim bakal hilang. Bocah ini hari ini pasti bakal kuberi pelajaran. Bener juga katamu. Kalau gitu, kalian beberapa yang mau membantu aku mengatasinya. Begitu turun pesawat bakal diberi hadiah oleh grup Taslim. Bu Dewi, bocah ini berani melawan Anda. Biar aku beri pelajaran. Benar. Kami semua melihatnya. Kalau bocah ini nggak bisa bayar, hari ini tamat riwayatnya. Bu Dewi, asal satu kata dari Anda, kami patahkan kakinya. Benar. Patahkan kakinya, patahkan kakinya. Katanya, uang bisa bikin segalanya terjadi. Hari ini aku benar-benar menyaksikannya. 3 miliar, kan? Aku bayar. Bocah, ini 3 miliar, bukan 300.000. Kalau kau berani menipuku, lihat orang-orang ini. Mereka bisa saja mengambil nyawamu. Aku pasti bakal membayarnya. Tapi sebelum itu, bukankah kita harus membahas soal kursi dulu? Kursi ini, sudah dari awal aku laporkan pada pusat penerbangan. Gak bisa kau duduki seenaknya gitu. Otakmu sudah rusak ya? Cuma kursi kelas 1 saja. Mana mungkin perlu dilaporkan? Benar, seluruh maskapai ini milik keluarga Taslim. Kenapa aku nggak tahu ada soal pelaporan gini? Belum tentu juga. Bukankah Bu Dewi merasa keluarga Taslim uangnya nggak berseri sampai bisa membeli semua maskapai yang ada? Kalau gitu kutanya kau, apa kau bisa bikin seluruh maskapai berhenti beroperasi? Kau nggak bisa. Tapi aku bisa. Berhenti membual. Maskapai ini milik keluarga Taslim. Kau kira kau siapa bisa bikin maskapai berhenti beroperasi? Kau bicara sebanyak itu, jangan-jangan mau menunggak ya. Aku beritahu kau, kalau hari ini kau nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun dari pesawat hidup-hidup. Baik. Kau sendiri yang bilang. Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Pak Lukman, kali ini semua berkat Anda. Talenta dari pihak Anda semuanya langka banget. Kalau cucuku beneran bisa dapat kesempatan ini, itu merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga Taslim. Damar, aku terus terang saja. Sony ini benar-benar punya potensi besar. Baru 20-an tahun, tapi sudah bisa mencapai prestasi sebesar ini. Dalam waktu dekat bakal segera menyaingi aku. Benarkah? Kalau gitu soal perjodohannya, mohon perhatian Pak Lukman. Tentu. Aku rasa sekarang dua anak muda itu sudah bertemu. Kau tunggu saja kabar baiknya. Baik. Halo? Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Hal penting apa? Jangan-jangan sudah ketemu calon istrimu? Apa kau puas? Sudah bertemu. Tapi Pak Lukman, orang ini sama sekali nggak kayak yang Anda ceritakan. Apa? Ada apa sebenarnya? Ya, katakan dengan jelas. Soal perjodohan nanti saja kita bahas lagi. Sekarang aku di pesawat. Asistennya Dewi mau berebut kursi sama aku. Apa? Keterlaluan. Buat orang kayak kau ini, seharusnya kursinya nggak tersedia buat umum. Kau yakin nggak lagi bercanda sama aku? Benar. Asisten Rizal ini bahkan menyobek dokumen teknologi terbaru di depan umum. Aku berselisih sama dia. Dia minta aku ganti rugi 3 miliar buat dia. Kalau aku nggak bisa bayar, aku nggak bisa turun pesawat hidup-hidup. Apa? Ada kejadian kayak gitu? Katakan padaku kau di penerbangan yang mana? Aku sekarang Tua bangka. Kau pelindung bocah ini, ya? Aku beritahu kau, sebelum pesawat mendarat, aku mau lihat 3 miliar. Kalau enggak, siap-siap buat menguburkannya. Kau orang yang berselisih sama Sony, lalu malah meminta dia ganti rugi. Jangan banyak bicara, tua bangka. Kau bilang saja, mau ganti rugi atau enggak? Baik, kau tunggu saja. Sekarang ku suruh orang mengantar uangnya. Bukan cuma soal ganti rugi. Aku bakal tuntut seluruh maskapai kalian. Bingsat!
Baik. Bagus ya, Damar. Sia-sia saja aku begitu menghargai keluargamu. Kayak gini caramu membalas budi. Pak Lukman, apa maksud ucapanmu? Apa cucuku bikin masalah besar? Bukan cuma masalah besar. Cucu kesayanganmu itu bawa-bawa nama keluarga Taslim bertindak semena-mena di luar sana. Bahkan memeras Sony juga. Soal perjodohan ini, nggak usah dibahas lagi. Seseorang, kabari semua orang buat menuju bandara utama secepat mungkin. Segera, sekarang. Siap. Pak Lukman, ada apa sebenarnya Pak Lukman? Dewi, kau ngapain sebenarnya? Aku juga harus ke sana. Seseorang siapkan mobil. Segera ke bandara utama. Tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambaran keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya ada 3 area inti. Dibagi jadi zona penopang dasar. Pak Lukman tiba. Sony, beberapa tahun belakangan ini kau berhasil mengatasi banyak masalah teknologi dan masuk ke jajaran ahli paling top di dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu peduli banget sama urusan pernikahanmu. Jadi, aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya Dewi. Kau coba lihat dulu data-data ini. Ini surat pertunangan? Pak Lukman, kami saja belum pernah bertemu lalu mau langsung bahas pernikahan. Bukankah ini terlalu cepat? Kau jangan panik. Kakeknya Damar itu teman lamaku. Damar itu konglomerat di Kota Prima. Tapi orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak bermasalah. Kalau kau nggak ada masalah, kalian tetapkan saja pernikahannya. Para penumpang yang terhormat, penerbangan G1530 dari Kota Tirta ke Kota Prima dalam proses pemeriksaan tiket. Penumpang dipersilakan segera naik ke pesawat. Gawat. Harus cepat-cepat. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman. Katanya, dia itu hebat banget. Aset negara. Dia profesor riset termuda dan paling berprestasi di Megaraya. Nggak ada tandingannya. Dia beneran sehebat itu? Tentu saja. Cuma identitas dia istimewa. Aku belum dapat fotonya. Kau cepat pulang ya. Keluarga Taslim bisa semakin maju atau enggak. Semua tergantung kau. Baik, aku sudah tahu. Kok buta ya? Gak punya mata ya? Buru-buru naik pesawat nggak lihat jalan. Maaf ya. Satu kata maaf terus mau pergi gitu saja? Hah? Sudah, kita masih ada urusan penting. Jangan buang waktu. Sudah dengar belum? Kalau bukan karena Bu Dewi buru-buru pulang buat ketemu calon suaminya, sudah ku habisi kau dari tadi. Pergi! Bu Dewi! Calon suami? Seharusnya ini kursinya. Wah, aku mau kursi ini. Hah? Bukankah ini bocah yang gak punya mata tadi? Bertemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah aku pesan sebelumnya. Atas dasar apa mengusirku? Atas dasar apa? Atas dasar aku asisten pribadi Bu Dewi di Kota Prima. Kalaupun ada burung yang jatuh dari langit juga harus bermarga Taslim. Kau tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi bakal tiba. Cepat berikan kursinya dan pergi dari sini. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kau bahkan nggak tahu Bu Dewi itu siapa. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat Kota Prima, Dewi Taslim.